Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang. Tapi sebelum memulai materi hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Nah, anak-anak, sebelum memulai ke materi, pada pembelajaran bangun ruang ini, kalian akan mempelajari yang namanya sifat-sifat bangun ruang, volume bangun ruang, dan juga luas permukaan bangun ruang. Ya. Tapi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu mau nanya nih sama kalian. Apakah bangun ruang itu? Ya, bangun ruang merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi. Atau bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi atau volume yang dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, ada apa saja bentuk bangun ruang itu? Nah, yang pertama ada kubus dan balok, lalu ada prisma segitiga, ada limas, ada tabung, ada kerucut, dan juga bola. Ya, bangun ruang yang ada di sini itu yang nanti akan kalian pelajari mengenai sifat-sifatnya, volumenya, dan juga luas permukaannya. Ya. Lalu sebelum memulai ke sifat-sifat yang pertama yaitu kubus, Ibu mau tanya dulu, ada apa saja unsur-unsur bangun ruang? Yang pertama ada yang namanya sisi, lalu ada rusuk, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari bangun ruang, ya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, sifat-sifat kubus. Nah, ini bentuk kubus ya. Kalian bisa menemui bentuk kubus itu contohnya seperti rubrik permainan atau bus yang berbentuknya kubus yang mempunyai panjang sisi yang sama ya. Jadi, ada apa saja sifat-sifat kubus itu? Yang pertama, mempunyai 6 sisi yang luasnya sama. Yaitu di sini contohnya salah satunya ada sisi A, B, C, D ya. Lalu ada sisi EFGH, ABFE, sisi DCGH, BCGF, dan juga ADHE. Ya. Lalu selanjutnya mempunyai 8 titik sudut. Di sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Itu mempunyai 8 titik sudut. Lalu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Salah satunya ada rusuk, contohnya itu rusuk AB ya. Nah, rusuk AB, lalu ada BC, CD, AD, dan seterusnya. Nanti kalian bisa pelajari dan bisa kalian lihat tuh ada rusuk apa saja. Salah satunya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, rusuk AB. Lalu mempunyai 12 diagonal sisi. Di sini salah satunya contohnya itu adalah diagonal sisi AF ya, AF. Dari titik sudut A ke titik sudut F itu disebut diagonal sisi. Lalu mempunyai 4 diagonal ruang. Ya, di sini ada contohnya diagonal AG. Jadi dari titik sudut A ke titik sudut G ini merupakan diagonal ruang. Ya. Lalu setelah kubus itu ada yang namanya sifat-sifat balok. Nah, balok itu bentuknya seperti ini ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari juga dus mie bentuknya itu balok. Ada apa saja sifat-sifat balok? Hampir sama dengan kubus, cuman ada perbedaannya. Jadi apa saja sifat-sifat balok? Yang pertama sama, mempunyai 6 sisi yang luasnya sama. Ya, ada sisi A, B, C, D. Lalu sisi-sisi yang berhadapan sama luas dan sejajar yaitu sisi A, B, C, D sama luasnya dengan sisi EFGH. EFGH dan luas BCGF sama dan sejajar dengan luas apa?
Betul, ADHE. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya antara kubus dan balok. Lalu, mempunyai 8 titik sudut. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yaitu apa saja? Ada rusuk AB, sama ya. AB, BC, CD, dan juga AD. Lalu ada rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama. Di sini misalnya AB. Rusuk AB ini sejajar dan sama panjang dengan rusuk CD. Ya, nih sejajar dengan rusuk ini. Lalu EF. EF juga sejajar dengan AB dan juga CD. Lalu sama juga dengan GH. Lalu AE. Nih, AA ini sejajar dengan rusuk FB, ya. Lalu sejajar juga dengan rusuk CG. Nah, CG. Sejajar juga dengan rusuk DH. Nah, ya. Lalu ada rusuk BC. BC ini sejajar dan sama panjang dengan rusuk AD. Nah, ini AD dengan FG dan juga EH. Nah, lalu mempunyai 12 diagonal sisi. Contohnya salah satunya diagonal sisi AF, BE, BE. Jadi dari sudut A ke sudut titik sudut F, dari titik sudut B ke titik sudut E. Lalu sama mempunyai 4 diagonal ruang. Di sini contohnya ada diagonal AG, HB, DF dan juga CE. Ya. Lalu selanjutnya sifat-sifat prisma segitiga. Nah, ini bentuknya prisma segitiga ya. Contohnya jika kalian membentuk tenda ketika kalian akan camping itu berbentuk prisma segitiga. Sifat-sifatnya ada apa saja? Yang pertama mempunyai sisi, alas dan tutup yang berbentuk segitiga yang sama luas, yaitu sisi ABC. Nih, ABC. Dan juga sisi DEF. Ya. Lalu ada apa lagi? Mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segi 4, yaitu sisi ABED. Nih, ABED, BCEF, BCEF ya, di sini atau CBEF dan ACFD. Nih, ACFD. Ini mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segi 4. Lalu mempunyai 6 titik sudut A, B, C, D, E, F. Dan mempunyai 9 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, AC, DE, dan seterusnya ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat lima segitiga. Sifatnya ada apa saja? Yang pertama, mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Di sini contohnya ada sisi ABC. ABC. Lalu 3 sisi tegak berbentuk segitiga, yaitu sisi ABD, ABD, dan sisi BCD, BCD, dan sisi ACD, ACD. Nah, itu merupakan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Lalu mempunyai 4 titik sudut. Nah, ini titik sudut A, B, C, D. Dan titik D ini disebut juga sebagai puncak limas, ya. Lalu mempunyai 6 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, dan AD, BD, dan juga rusuk CD, ya. Jadi mempunyai 6 rusuk. Lalu selanjutnya sifat-sifat tabung. Nah, tabung ini mempunyai sifat yang pertama mempunyai alas dan tutup yang berbentuk lingkaran yang sama luas. Ini alas, ini tutupnya ya, yang berbentuk lingkaran yang sama luas. Lalu yang kedua mempunyai sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, ini ya yang namanya selimut tabung. Lalu mempunyai 2 rusuk lengkung. Nah, ini rusuknya ya. Lalu selanjutnya sifat-sifat kerucut. Nah, ini bentuk kerucut. Kalian bisa menemui bentuk kerucut ini. Contohnya itu adalah topi ulang tahun.
ya, atau topi petani juga berbentuknya kerucut. Jadi apa saja sifat-sifat kerucut? Yang pertama, mempunyai alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini merupakan alasnya ya. Lalu, mempunyai sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Lalu, mempunyai sebuah titik puncak dan juga mempunyai sebuah rusuk lengkung ya. Jadi ini rusuknya. Jadi kalau pada kerucut itu berbentuknya itu rusuknya itu lengkung ya. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya bola. Nah, pasti namanya bola, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya juga bola. Nah, bola ini mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat, mempunyai sisi lengkung, jadi semua sisinya itu lengkung, tidak mempunyai rusuk, dan juga tidak mempunyai titik sudut. Jadi semuanya itu berbentuk lengkung, jadi tidak mempunyai rusuk dan titik sudut. Nah, sejauh ini sudah paham mengenai sifat-sifat bangun ruang? Oke, kalau sudah paham, jangan lupa kalian pelajari lagi materi yang sudah Ibu sampaikan, rangkum materi yang sudah Ibu sampaikan ya, agar nanti ketika sudah memasuki volume dan menghitung luas permukaan, kalian sudah mengetahui yang mana namanya rusuk, yang mana namanya sisi, yang mana namanya diagonal sisi, diagonal ruang. Jadi, kalian akan lebih mudah saat mempelajari volume dan luas permukaan bangun ruang jika sudah memahami mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham dan tidak mengerti, kalian bisa menanyakan langsung pada Ibu ya. Dan selalu ingat pesan Ibu, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Kalian akan lebih aman jika kalian tetap berada di rumah. Apalagi virus corona saat ini sudah bermutasi dan rentan terkena pada anak-anak. Maka dari itu kalian harus tetap jaga kesehatan dan juga imun kalian ya. Jangan lupa juga selalu beribadah agar kalian selalu diberi Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.